Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah, pengantar probabilitas, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fajrin Alfatul Ulum dengan NIM terakhir 041, dan Anggis Setiawati dengan NIM terakhir 047, dan Muhammad Zidan Anik dengan NIM terakhir 090. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai aturan Bayes. Teorema Bayes yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Aturan atau teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Teorema Bayes dapat dinyatakan sebagai berikut. Diberikan A1, A2, sampai AN, masing-masing adalah himpunan dari kejadian yang saling asing dan bersama-sama membentuk ruang sampel S. Misalkan, B merupakan sebarang kejadian dari ruang sampel yang sama. Dituliskan P, B lebih dari 0. Selanjutnya, dapat dituliskan peluang A, K terhadap B sama dengan peluang A, K irisan B per peluang A1 irisan B ditambah peluang A2 irisan B ditambah titik-titik sampai peluang A, N irisan B. Dengan catatan mengambil fakta bahwa peluang A, K irisan B sama dengan peluang A, N sama dengan peluang B terhadap A. Teorema Bayes dapat dinyatakan sebagai peluang A, K terhadap B sama dengan peluang A, K dikali peluang B terhadap A per peluang A sama dengan peluang B terhadap A ditambah titik-titik sampai peluang B terhadap AN. Tantangan dalam mengaplikasikan teorema Bayes melibatkan pengenalan tipe-tipe masalah yang menjamin penggunaannya. Teorema Bayes dapat dipertimbangkan ketika beberapa syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama, ruang sampel dapat dipartisi menjadi himpunan kejadian yang saling asing. Dituliskan himpunan A1, A2, titik-titik sampai dengan AN. Yang kedua, dalam ruang sampel terdapat kejadian B, di mana peluang B lebih dari 0. Yang ketiga, tujuan analitisnya adalah menghitung probabilitas bersyarat dalam bentuk peluang A, K terhadap B. Terakhir, Anda tahu minimal satu dari dua himpunan probabilitas berikut. Yang pertama, peluang A, K irisan B untuk setiap A. Yang kedua adalah peluang A dan peluang B terhadap A untuk setiap A. Kemudian untuk memahami aturan Bayes ini bisa diperhatikan diagram Venn berikut. Bisa dilihat gambar diagram Venn pada PPT. Nah, berdasarkan diagram Venn tersebut bahwa ruang sampel S adalah E gabungan E aksen dan A di dalam S. Maka A sama dengan E irisan A gabungan dari E aksen irisan A dengan E irisan A dan E aksen irisan A itu terpisah, sehingga peluang A sama dengan peluang E irisan A ditambah peluang E aksen irisan A. Selanjutnya, tinjau kembali probabilitas bersyarat kejadian B jika kejadian A diketahui, yaitu peluang B terhadap A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Karena peluang A sama dengan peluang E irisan A ditambah peluang E aksen irisan A, maka peluang B terhadap A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang E irisan A ditambah peluang E aksen irisan A. Karena peluang A terhadap B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A terhadap B, dan peluang E irisan B sama dengan peluang E dikali peluang A terhadap E, serta peluang E aksen irisan B sama dengan peluang E aksen dikali peluang A terhadap E aksen. Sehingga peluang B terhadap A sama dengan peluang B dikali peluang A terhadap B dibagi peluang E
dikali peluang A terhadap E ditambah peluang E aksen dikali peluang A terhadap E aksen. Maka bisa bentuknya ini adalah peluang B terhadap A sama dengan peluang B dikali peluang A terhadap B dibagi peluang E dikali peluang A terhadap E ditambah peluang E aksen dikali peluang A terhadap E aksen. Nah, inilah yang disebut aturan Bayes. Selanjutnya adalah contoh soal penerapan aturan Bayes. Yang pertama, bisa dilihat yang pertama ini adalah 3 mesin A, B, dan C berturut-turut memproduksi 60%, 30%, dan 10% dari banyaknya produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Persentase hasil cacat yang dihasilkan ketiga mesin tersebut berturut-turut adalah 2%, 3%, dan 4%. Sebuah produk diambil secara acak dari pabrik tersebut untuk diuji mutunya. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa probabilitas produk yang diambil adalah cacat? Nah, pertanyaan kedua, jika produk yang diambil adalah cacat, berapa probabilitas produk tersebut diproduksi oleh mesin B? Nah, penyelesaiannya itu bisa diperhatikan diagram pohon di samping ini dari keterangan soal tersebut. Nah, jika X adalah kejadian terambil produk cacat, maka bisa dituliskan peluang X sama dengan peluang A dikali peluang X terhadap A ditambah peluang B dikali peluang X terhadap B ditambah peluang C dikali peluang X terhadap C. Maka dihasilkan peluang A adalah 0,60 dikali peluang X terhadap A 0,20 ditambah peluang B 0,30 dikali peluang X terhadap B adalah 0,03 ditambah peluang C 0,10 dikali peluang X terhadap C adalah 0,04. Dihasilkan totalnya adalah 0,025. Maka kejadian terambil produk cacat adalah 0,025. Yang kedua, bagaimana mencari probabilitas produk dari mesin B jika diketahui produk cacat peluang B terhadap X? Maka dirumuskan peluang B terhadap X sama dengan peluang B dikali peluang X terhadap B dibagi peluang A dikali peluang X terhadap A ditambah peluang B dikali peluang X terhadap B ditambah peluang C dikali peluang X terhadap C. Maka dihasilkan peluang B ini adalah 0,30 dikali peluang X terhadap B 0,03 dibagi peluang A 0,60 peluang X terhadap A 0,20 ditambahkan peluang B 0,30 dikali peluang X terhadap B 0,03 ditambah peluang C 0,10 dikali peluang X terhadap C yaitu 0,04. Maka jika kita total jumlahnya adalah 9/25. Maka produk yang diambil adalah cacat, probabilitas produk tersebut adalah 9/25. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu diketahui suatu jenis penyakit tertentu akan diidap oleh 1% dari suatu populasi. Untuk mengetahui apakah seseorang terindikasi penyakit tersebut, maka dilakukan pengujian. Hasil uji terhadap penyakit akan ditandai plus jika terindikasi positif dan minus jika terindikasi negatif. Pengujian itu sendiri tidak selalu tepat. Di antara mereka yang memiliki penyakit tersebut ketika menjalani tes sebanyak 0,5% akan menunjukkan hasil negatif atau false negatif, dianggap negatif padahal positif. Adapun di antara mereka yang tidak memiliki penyakit tersebut ketika diuji sebanyak 0,8% akan menunjukkan hasil positif atau false positif atau dianggap positif padahal negatif, begitu. Pertanyaannya, jika seseorang diambil secara acak dari populasi, berapakah kemungkinan orang tersebut benar mengidap penyakit jika diketahui hasil tesnya positif? Untuk persoalan pada slide sebelumnya, bisa dilakukan penyelesaian. Dimisalkan S ini adalah seseorang yang mengidap penyakit, TS sama dengan tidak mengidap penyakit, plus itu hasil uji positif minus hasil uji negatif, dan peluang S itu diketahui 0,01, peluang T sama dengan 0,99. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya dapat diilustrasikan melalui pohon probabilitas seperti pada PPT berikut. Maka diketahui berdasarkan diagram pohon, peluang
Peluang yang tidak mengidap penyakit irisan negatif sama dengan 0,01 dikali 0,005. Peluang mengidap penyakit irisan positif sama dengan 0,01 dikali 0,995. Peluang tidak mengidap penyakit irisan positif sama dengan 0,99 dikali 0,008. Dan peluang tidak mengidap penyakit irisan negatif sama dengan 0,99 dikali 0,992. Sehingga peluang seseorang yang mengidap penyakit terhadap yang positif sama dengan peluang seseorang yang mengidap penyakit irisan positif dibagi peluang yang positif sama dengan 0,01 dikali 0,995 dibagi 0,01 dikali 0,995 ditambah 0,99 dikali 0,008 dihasilkan 0,56. Jadi probabilitas seseorang benar mengidap penyakit tersebut dengan dibandingkan hasil ujinya positif adalah 0,56 atau 0,56 atau 56%. Baik, sekian dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.